Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Wafa'i Lalun Najah dengan NIM 4101420157. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai program linier dengan menggunakan metode simplex. Dan di sini juga saya akan membahas mengenai dualitas, kemerosotan, dan sensitivitas. Untuk sensitivitas sendiri, nanti yang akan saya bahas yaitu pada permasalahan penambahan variabel baru, perubahan koefisien teknis, dan penambahan kendala baru. Nah, langsung saja pada permasalahan yang pertama, yaitu metode simplex. Namun sebelum itu, apa sih metode simplex itu? Nah, metode simplex merupakan metode yang biasanya itu digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linier yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Nah, pada metode simplex sendiri itu ada minimum dan maksimum. Pada metode simplex itu juga kita identik dengan pertidaksamaan. Pada masalah minimum, kita identik dengan pertidaksamaan yaitu lebih dari sama dengan. Namun sebaliknya, jika pada permasalahan maksimum, kita identik dengan pertidaksamaan yaitu kurang dari sama dengan. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai metode simplex dengan permasalahan yaitu minimum. Langsung saja kepada permasalahannya. Minimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 dengan kendala 2x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 720, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih dari sama dengan 610, dan x2 ditambah 4x3 lebih dari sama dengan 540. Dengan syarat x1, x2, dan x3 itu lebih dari sama dengan 0. Untuk yang pertama kali kita lakukan yaitu merubah permasalahan ini menjadi bentuk baku. Yang pertama yaitu bentuk baku pada fungsi kendalanya, yaitu 2x1 ditambah 3x2 dikurangi S1, karena pada metode simplex itu dengan syarat harus ditambah dengan variabel slack. Karena ini pada permasalahan minimum, maka ini dikurangi dengan variabel slack-nya. Nah, untuk masalah maksimumnya bisa ditambah dengan variabel slack. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa pada permasalahan minimum itu ditambah dengan variabel slack dengan simbol yaitu negatif. Nah, pada permasalahan maksimum yaitu dengan simbol positif atau ditambah. Nah, karena ini pada permasalahan minimum, maka ini dikurangi. Jadi bentuk kendala yang pertama itu 2x1 ditambah x2 dikurangi s1 ditambah 0 kali s2 ditambah 0 kali s3 sama dengan 720. Karena bentuk yang awal itu masih dalam bentuk pertidaksamaan, maka jika merubah ke dalam bentuk baku, itu berubah menjadi persamaan. Yang kedua yaitu ada x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah 0 kali s1 dikurangi s2 ditambah 0 kali s3 sama dengan 610. Kemudian fungsi kendali yang ketiga yaitu x2 ditambah 4x3
ditambah 0 kali S1 ditambah 0 kali S2 dikurangi S3 sama dengan 540. Nah, dari sini kita bisa menuliskan, yaitu ada X1, X2, X3, S1, S2, S3, dan NK. Pada fungsi kendali yang pertama yaitu dengan X1, yaitu 2, 3, 0, X3-nya 0 karena di sini tidak ada X3, berarti X3-nya bernilai 0, S1-nya negatif 1, 0, 0, 720. Kemudian 1, 1, 2, 0, negatif 1, 0, 610. Kemudian, karena X1-nya tidak ada, maka bernilai 0, X2-nya 1, X3-nya 4, ini 0, 0, negatif 1, 540. Kita cek dulu apakah benar. 2, 3, 0, negatif 1, 0, 0, 720. 1, 1, 2, 0, negatif 1, 0, 610, 0, 1, 4, 0, 0, negatif 1, 540. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini belum ada yang membentuk matriks identitas. Maka untuk menyelesaikan ini, maka kita tambah pada fungsi kendalinya dengan variabel artifisial. Pada kendali yang pertama, ini bisa kita tambah dengan A1. Pada kendali yang kedua, bisa ditambah dengan A2. Pada kendali yang ketiga, bisa ditambah dengan A3. Nah, otomatis di sini juga berubah. Ada tambahan A1, A1, A2, dan A3. Nah, yang pertama ini 1, 0, 0. Ini 0, 1, 0. Ini 0, 0, 1. Maaf, 1. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sudah ada yang membentuk matriks identitas yaitu pada A1, A2, dan A3. Nah, selanjutnya kita merubah ke bentuk baku pada fungsi tujuannya. Itu minimumkan Z sama dengan 5X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 ditambah 0 kali S1 ditambah 0 kali S2 ditambah 0 kali S3 ditambah, karena ini ada tambahan variabel artifisial, maka kita tambah dengan M kali A1. Dengan M itu menunjukkan bilangan positif yang nilainya cukup besar. M kali A1 ditambah M kali A2 ditambah M kali A3. 5X1 ditambah 3X2 tambah 2X3 ditambah 0 kali S1 ditambah 0 kali S2 ditambah 0 kali S3 ditambah M kali A1 ditambah M kali A2 ditambah M kali A3. Nah, sudah benar. Karena ini pada permasalahan minimum, maka biasanya pada permasalahan maksimum yaitu Tmax sama dengan min Zmin. Zmin-nya yaitu sama dengan ini berubah menjadi negatif, yaitu min 5x1 min 3x2
min 2x3 min 0 kali S1 min 0 kali S2 min 0 kali S3 min M kali A1 min M kali A2. Kita cek apakah sudah benar. Min 5x1 min 3x2 min 2x3 min 0 kali S1 min 0 kali S2 min 0 kali S3 min M kali A1 min M kali A2 kurang berarti min M kali A3. Nah, ini sudah lengkap. Karena kita sudah merubah ke bentuk bakunya, maka sekarang kita mencari tabel awalnya. Di sini ada ZJ, ada VB, nah ada X1, X2, X3, S1, S2, S3, A1, A2, A3, dan NK ini sama, yaitu bisa kita copy. Nah, kita bisa lihat yang membentuk matriks identitas yaitu ada pada A1, A2, A3, maka variabel basicnya kita isi dengan A1, A2, dan A3. Selanjutnya kita menulis ZJ-nya yaitu min 5, min 3, min 2, 0, 0, 0, ini min M. Ini bisa kita ubah ke teks terlebih dahulu. Min M, min N, min N. Nah, selanjutnya kita mencari ZJ-nya. Namun sebelum itu, kita harus mengisi ZJ-nya terlebih dahulu. ZJ dari A1 yaitu min M, A2 juga min M, A3 juga min M. Ini kita bisa ubah dulu ke bentuk teks, yaitu ini min M, min M, min M. Nah, jika sudah, kita mencari ZJ-nya, yaitu 2 dikali min M, ditambah 1 dikali min M, ditambah 0 kali min M. Nah, bisa didapatkan yaitu 2 kali min M, min 2M, ditambah 1 kali min M, yaitu min 3M, 0 kali min N. 0 berarti ini didapatkan min 2M ditambah min 1M, berarti min 3M. Ini kita ubah ke teks terlebih dahulu. Min 3M. Nah, selanjutnya ini cara yang sama, yaitu 3 kali min M, 1 kali min M, 1 kali min M. Nah, begitu seterusnya sampai A3, yaitu 0 kali min M, 2 kali min M, dan 4 kali min M. Dari sini ini bisa kita dapatkan yaitu min 5M, di sini ada min 6M, di sini ada M, di sini juga M, di sini juga M, di sini min M, di sini juga min M, di sini juga min M. Nah, di sini berarti min 720M ditambah min 610M ditambah min 540M berarti min 1870M. Nah, sekarang kita mencari JJ min ZJ-nya. Ini min 3M plus 5, min 5M plus 3, min 6M plus 2, M, 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 0, 0, 0. Ini berarti masih tetap min 1870M. Nah, dari tabel awal ini,
Dari tabel awal ini kita bisa lihat bahwa masih ada CC min ZC-nya yang bernilai negatif. Maka ini belum optimal. Kita pilih bilangan negatif terkecil ada di min 6M tambah 2. Berarti ini menjadi kolom kuncinya. Kemudian kita mencari rasionya untuk menentukan baris kuncinya. Rasio yaitu NK dibagi kolom kuncinya. Nah, dari rasio ini kita memilih nilai yang terkecil yaitu ada di 135. Maka ini menjadi baris kuncinya. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci ini menjadi elemen kuncinya, berarti 4 ini menjadi elemen kuncinya. Nah, selanjutnya kita mencari iterasi satunya. Ini bisa kita copy. A1-nya tetap, A2-nya tetap, A3-nya berubah menjadi X3. A3-nya berubah menjadi X3 karena elemen kunci berada di X3. Kita mencari X3-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara elemen pada baris kunci dibagi elemen kuncinya. Ini bisa kita F4-kan, karena ini bernilai konstan untuk mengalihkan semua bilangan. Bisa kita tarik. Nah, agar lebih efektif bentuk desimal ini, karena ada bentuk desimal, maka kita rubah menjadi bentuk pecahan. Nah, selanjutnya untuk mencari A1 yaitu elemen pada baris lama di 2 dikurangi elemen kunci pada baris lama yang bersesuaian, ini 0, dikali dengan elemen pada baris baru. Bisa kita tarik. Nah, selanjutnya untuk mencari A2 yaitu sama dengan cara mencari A1, yaitu elemen pada baris yang lama dikurangi elemen kunci pada baris yang lama yang bersesuaian dikali elemen pada baris baru. Bisa kita tarik. Nah, selanjutnya ZC-nya ini sama. Bisa kita copy. Selanjutnya kita mencari CC-nya. Seperti tadi, untuk mencari CC kita harus mengisi nilai dari ZC dari A1, A2, dan A3. A1-nya min M. Bisa kita ubah teks terlebih dahulu. Min M. Ini juga min M. X3-nya yaitu min 2. X3 min 2. Nah, sekarang kita mencari CC-nya sama seperti yang tadi. 2 dikali min M ditambah 1 kali min M ditambah 0 kali min 2. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Dengan cara yang sama. CC-nya ini kita dapatkan berarti ini didapatkan min 3M ini min 3 setengah M min 3 setengah M min setengah selanjutnya ini kita bisa dapatkan yaitu M
Nah, ini juga didapatkan M. Selanjutnya ini min setengah M. Min setengah M berarti plus setengah. Ini berarti sepertinya ada kesalahan. Ini min 3M benar. Ini min 3 setengah M min setengah benar. Ini M benar. Mohon maaf, ini berarti min 2. Ini M. Ini M. Berarti min setengah M. Min setengah M plus setengah. Ini berarti min M. Ini juga min M. Ini berarti M setengah. M setengah min setengah. Ini didapatkan yaitu berarti min 1060 M min 270. Nah, selanjutnya dari iterasi pertama ini kita masih mempunyai yang bernilai negatif, maka ini belum optimal. Kita pilih bilangan negatif terkecil ada pada ini min 3,5 M dikurangi setengah. Bisa kita lebarkan agar terlihat. Nah, bisa kita lihat bahwa bilangan negatif terkecil ada pada di sini, maka ini menjadi kolom kuncinya. Mohon maaf, ini belum selesai ya, kita belum mencari CC min ZC-nya. Nah, ini berarti min 3M plus 5. Ini berarti min 3,5 M min setengah plus 3. Ini 0. Ini M. Ini M. Ini tetap. Min setengah M plus setengah. Ini 0. Ini 0. Ini berarti
M setengah min setengah plus M. Dan ini tetap min 1060 M min 270. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pada iterasi yang pertama belum optimal karena masih ada yang bernilai negatif pada baris CC min ZC-nya. Maka kita pilih bilangan negatif yang terkecil, yaitu ada pada ini, min 3,5 M min setengah plus 3. Nah, ini berarti menjadi kolom kunci. Sekarang kita mencari rasionya untuk menentukan baris kuncinya. Rasio sama dengan NK dibagi kolom kunci. Nah, di sini pada rasionya kita memilih nilai yang terkecil, yaitu pada 240, maka baris ini menjadi baris kuncinya. Nah, selanjutnya 3 ini menjadi elemen kunci. Selanjutnya kita mencari iterasi yang kedua. Ini bisa kita kopikan. A1-nya berubah menjadi X2, A2-nya tetap, X3-nya tetap. A1 berubah menjadi X2, A2-nya tetap, X3-nya tetap. Sekarang kita mencari X2-nya terlebih dahulu, sama seperti tadi, yaitu elemen pada baris kunci dibagi dengan elemen kuncinya. Nah, selanjutnya untuk mencari A2 sama seperti tadi, yaitu elemen pada baris lama dikurangi elemen kunci pada baris lama yang bersesuaian dikali dengan elemen pada baris baru. Selanjutnya kita mencari X3, yaitu ini 0, dikurangi 1/4, dikali 2/3. ZC-nya sama. Sekarang kita mencari CC sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita harus menuliskan nilai dari ZC dari X2, A2, dan X3. X2 yaitu min 3, A2-nya min M, kita ubah menjadi teks dulu, min M, X3-nya min 2. Nah, ini bisa kita dapatkan yaitu min 2 per 3M ditambah sepertiga. Min 2 per 3M plus sepertiga.
sini yaitu min 3, min 3, min 2, min 1. Min 3 benar, ini berarti min 2. Ini berarti 1 min 1/6M per 6M. Ini yaitu M. Ini yaitu min setengah M. Min setengah M. Plus setengah. Plus setengah. Nah, di sini yaitu 1. Min 1. Min 1 min M. Min 1. Oh, berarti plus M. Min 1 plus M. Sebentar, kita cocokkan lagi. Min 2, min 2 per 3M plus 1/3. Ini min 3, min 2, 1 min 1/6M, M. Ini berarti, oh ini min setengah M seharusnya. Min setengah M plus setengah. Min setengah M plus setengah. Nah, satunya berarti min 1 plus M 1/6. Ini plus M 1/6. Ini berarti min M. Ini berarti setengah. Tuh, berarti M setengah. M setengah. M setengah min setengah. Dan di sini kita dapatkan yaitu min 220M min 240 kali 3 tambah min 75 kali 2. Berarti min 870. Sekarang kita mencari CC min ZC-nya. CC min ZC-nya yaitu ini min 5. Min 5, min 3 berarti min 3, min 5 berarti ini 3 min 2/3 M plus 1/3. Ini yaitu 0, ini juga 0, ini tetap 1 min 1/6M
ini M, ini min setengah M plus setengah min setengah M plus setengah. Ini berarti berubah menjadi M plus M1/6. Ini berubah menjadi 0. Ini berubah menjadi M plus M setengah min setengah. Dan ini berarti tetap min 220 M min 870. Nah, pada iterasi 2 ini, kita belum menemukan nilai yang optimal karena masih ada baris pada CC min ZC yang bernilai negatif, maka ini belum optimal. Bilang yang negatif yaitu ada di min setengah M plus setengah ini, maka ini menjadi kolom kuncinya. Selanjutnya kita mencari rasio untuk menentukan baris kunci. Rasio sama dengan NK dibagi kolom kuncinya. Nah, dari sini kita bisa lihat pada bilangan positif itu hanya ada 1, dan itu otomatis akan menjadi baris kuncinya. Dan setengah ini menjadi elemen kuncinya. Selanjutnya kita lanjutkan pada iterasi yang ketiga. Ini bisa kita kopikan. X2-nya masih tetap. A2-nya berubah menjadi S3. X3-nya tetap. X2-nya tetap, A2-nya berubah menjadi S3, X3-nya tetap. Nah, kita mencari S3 terlebih dahulu, yaitu elemen pada baris kunci dibagi elemen kuncinya. Nah, selanjutnya kita bisa cari X2-nya, yaitu elemen pada baris lama dikurangi elemen kunci pada baris yang bersesuaian dikali elemen pada baris baru. Nah, selanjutnya untuk mencari X3 sama, yaitu elemen pada baris lama dikurangi elemen kunci pada baris yang bersesuaian dikali elemen pada baris baru. Nah, untuk ZC-nya ini sama. Sekarang kita mencari CC-nya. Nilai ZC dari X2 itu min 3, S3 yaitu 0, dan X3 yaitu min 2. Sama dengan 2 dikali min 3, bisa F4 kan, ditambah 1/3 dikali 0, bisa kita F4 kan, ditambah 1/6 dikali min 2, bisa kita F4 kan,
Selanjutnya kita mencari CC min ZC-nya. Itu sama dengan CC-nya ini dikurangi ZC-nya. Bisa kita tarik. Ini berarti berubah menjadi M-2/3 ini juga M-1 berarti M. Nah, dari sini bisa kita lihat pada iterasi yang ketiga kita sudah menemukan nilai yang optimal dengan metode simplex pada permasalahan minimum. Pada permasalahan minimum yaitu Tmax sama dengan min Zmin. Zmin-nya sama dengan negatif dari 1090. Sama dengan 1090 dengan X2-nya itu sama dengan 240 dan X3-nya sama dengan 185. Nah, dari sini kita bisa lihat pada iterasi yang ketiga kita sudah mendapatkan nilai yang optimal karena pada baris CC min ZC-nya ini sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka ini sudah optimal. Didapatkan Tmax sama dengan min Zmin, dengan Zmin sama dengan negatif dari min 1090 sama dengan 1090 dengan X2 sama dengan 240 dan X3-nya sama dengan 185.